البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin belum kasih alamat. Kita masih di muka surat 223 di dalam penukilan ucapan Imam Ibnu Khuzaimah tentang ditetapkannya tangan untuk Allah Ta'ala, dan tidaklah penetapan itu menunjukkan penyerupaan karena memang sangat lain. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, fa kaifa yakunu ya dzawil hija, maka wahai orang-orang yang memiliki akal, hija yaitu akal, bagaimana akan terjadi man wasofa yada khaliqihi bima bayyana, orang yang mensifati tangan penciptanya dengan apa yang telah kami terangkan. Kurang naik, berarti dari mana? Lam yastati'u. Oh iya ya, yang langit belum. Jadi makhiran. Wa kadzalika lawijtama'u jami'a, demikian pula apabila mereka semua berkumpul ala tiyi juz'in min ajza'i sama'in wahidah, untuk menggulung satu bagian dari bagian-bagian satu langit. Lam yaqdiru ala dzalik, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Sekedar meraih apa itu namanya planet Mars saja sudah setengah mati, entah sampai entah bagaimana kalau untuk apa menggenggam satu langit atau satu bagian dari satu langit. Lam yastati'u, mereka tidak mampu. Wa kanu ajizina an, dan mereka itu lemah dari melakukannya. Fa kaifa yakunu ya dzawil hija, maka bagaimana orang yang memiliki akal, wahai orang yang memiliki akal, yakunu man wasofa yada khaliqihi bima bayyana, orang yang mensifati tangan penciptanya dengan apa yang telah kami terangkan, minal quwwati wal aidi, dengan kekuatan dan aidi sih kekuatan juga ya, keperkasaan maksudnya di sini. Wa wasafa yadal makhluqina bidhafi wal ajz, dan mensifati tangan makhluk dengan samalah ya, kelemahan dan kelemahan. Tayyib. Musyabbihan yadal khaliq biyadil makhluqin, dianggap telah menyerupakan tangan pencipta dengan tangan para makhluk. Dah nggak ada kerjaan sudah? Masih ada tulisan belum? Kerjakan yang baik. Au kaifa yakunu musyabbihan man yusbitu asabi'a ala ma bayyanahun nabiyul mustafa, maksudnya Mustafa ya, lil khaliqil bari, atau bagaimana akan menjadi musyabbih, orang yang menetapkan jari jemari sesuai dengan yang diterangkan oleh Nabi yang terpilih untuk pencipta yang membuat itu, al-bari, pembuat. Sementara tangan Allah, jari Allah lain dengan jari kita. Wa naqulu innallaha jalla wa ala yumsiku samawati ala asbi. Kami mengatakan sesuai dengan hadisnya, sesungguhnya Allah jalla wa ala memegang langit di atas satu jari. Wal aradina ala asbi, dan semua bumi di atas satu jari. Tak mampu kita bayangkan sebesar apa jari Allah, sebesar apa tangannya, sebesar apa zatnya. Maka tak mungkin sama memang. Tangan Allah lebih sempurna daripada tangan makhluk siapapun juga. Nah, hadis ini hadis Ibni Mas'ud, diriwayatkan Bukhari Muslim. Kemudian tamamal hadis, suruh membaca kelengkapan hadisnya. Wa naqul, kami juga mengatakan, inna jami'a bani Adam, sesungguhnya semua anak Adam, munudhu khalaqallahu Adam, sejak Allah menciptakan Adam, ila an yungfakha fis-sur, sehingga ditiupnya trompet, lawi jitama'u ala imsaki juz'in min ajza'in kasiratin min sama, seandainya mereka berkumpul untuk memegang satu bagian dari bagian-bagian yang banyak
dari satu langit min samawati, dari langit-langit yang Allah miliki. Kita katanya di galaksi apa ya? Galaksi apa itu? Milky Way. Itu galaksi belum galaksi yang terbesar lagi. Galaksi masih berbilion-bilion. Betul-betul langit itu luas sangat. Maka bagaimana dikatakan kita akan menyerupakan Allah kalau menetapkan Allah punya jari dan sebagainya. Lain jari Allah dengan jari makhluk sudah sangat lain. Au ardin min aradihi sab', atau satu bagian dari bumi, dari bumi-buminya yang 7. Bi jami'i abdanihim, dengan semua semua badan mereka. Kanu ghaira qadirina ala dzalik, mereka tidak akan mampu melakukannya. Wala mustati'inalah, dan mereka tidak kuasa mengerjakannya. Bal ajizina an, bahkan mereka lemah dari melakukan itu. Fa kaifa yakunu man yusbitu lillahi azza wa jalla yadain, maka bagaimana orang yang menetapkan untuk Allah azza wa jalla itu dua tangan, ala ma sabbatahu Allahu li nafsih, sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk dirinya, wa asbatahu lahu. Ini namanya talwin ya, yaitu tafannun. Terkadang menggunakan wazan fa'ala, sabbata, terkadang af'ala. Asbata. Musyabbihan, bagaimana orang yang seperti ini menjadi musyabbih? Yadai robbihi biyadai bani Adam, tangan Robnya dengan tangan bani Adam. Jelas kita yakin itu tidak sama. Selesai dari At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Thayyib, fakama anna dzatahu laisat kadzawatil makhluqin, maka sebagaimana zatnya Allah tidak seperti zatnya para makhluk, wa anna af'alahu laisat ka af'alil makhluqin, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah itu tidak seperti perbuatan para makhluk. Fakadzalika sifatuh, maka demikian pula sifat-sifat Allah laisat kasifatil makhluqin, tidak seperti sifat para makhluk. Ini jelas sekali, pendalilan yang sangat jelas, hujah yang jelas. Qala al-Hafidz Abu Bakar Ahmad ibnu Ali bin Sabit al-Khatib al-Baghdadi, ulama tahun 463 Hijriah rahimahullah. Ammal kalamu fis sifat, adapun pembicaraan tentang sifat, fa inna ma ruwiya minha fi sunanis sihah, maka sesungguhnya yang diriwayatkan dari sifat-sifat di dalam sunnah-sunnah yang sahihah, madhabus salafi radhiyallahu anhum, itu adalah madhab salaf radhiyallahu anhum. Isbatuha, penetapannya, wa ijra'uha ala zahiriha, dan memperjalankannya sesuai dengan zahirnya, wa nafyul kaifiyah, dan meniadakan kaifiyat, yaitu meniadakan penetapan kaifiyatnya demikian dan demikian. Wa tasbih, meniadakan tasbih anha, dari sifat-sifat tadi. Wal aslu fi hada, asal dalam masalah ini, annal kalama fis sifat far'un anil kalami fid dzat, pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Wa yuhtadza fi dzalika hadwuh wa misaluh, ditempuh dalam perjalanan tadi, perjalanan terhadap berarti apa fi dzalik, yaitu apa, perjalanan di dalam membicarakan sifat itu ditempuh seperti perjalanan di dalam membicarakan zat dan yang semisal itu. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka sifatnya pun seperti itu. Tidak perlu kita pening. Fa idza kana ma'luman, maka kata Al-Khatib, apabila telah diketahui anna isbata rabbil alamina azza wa jalla innama huwa isbatu wujud, bahwasanya penetapan Rabbul Alamin, maksudnya masalah zat azza wa jalla, itu hanyalah kita diwajibkan menetapkan wujudnya. La isbatu tahdidin wa takyif, bukan kita menetapkan batasan-batasannya dan penggambarannya. Kita tidak dibebani itu. Cuma kita dibebani apa? Meyakini zat Allah itu ada. Fakadzalika isbatu sifatih, maka demikian pula penetapan sifat-sifatnya. Innama huwa isbatu wujud, hanyalah kita dibebani menetapkan wujud, bahwasanya sifat Allah itu ada. La isbatu tahdidin wala takyif, bukan dibebani menetapkan batasannya dan penggambarannya. Kita yakin sifat Allah begini-begini tanpa kita menggambarkan demikian dan demikian. Selesai. Fa idza qulna lillahi ta'ala yadun wa sam'un wa basar, maka apabila kita katakan Allah Ta'ala memiliki tangan, pendengaran, penglihatan,
fa innama huwa isbatu sifatin asbatahallahu ta'ala li nafsih. Maka dia itu hanyalah penetapan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri. Wala naqul, dan kita tidak mengatakan inna ma'nal yad al-qudrah. Makna tangan adalah kekuasaan atau kemampuan. Ini berarti beliau membantah siapa? Asy'ariyah. Padahal beliau ini ulama Syafi'iyah, Al-Khatib Al-Baghdadi dari mazhab Syafi'iyah. Tapi ma'ruf orang-orang itu tidak suka ikut Imam Syafi'i dalam masalah akidah, orang-orang Asy'ariyah, walaupun mengaku Syafi'iyah dalam masalah fikih katanya. Wala anna makna sam'i wal basari al-ilm. Kita tidak mengatakan bahwasanya makna sama pendengaran adalah al-ilmu bil masmu'at, wal basar adalah al-ilmu bil mubsarat. Kembali kepada makna ilmu. Ya, kami tidak mengatakan begitu. Wala naqul, kami juga tidak mengatakan innahal jawarih, bahwasanya sifat-sifat tadi ada tangan, ada kaki dan sebagainya itu adalah anggota badan. Dan ini syubhat memang dari orang-orang Asy'ariyah dan yang seperti mereka. Penetapan sifat itu mengharuskan penetapan jawarih, anggota badan. Wal jawarih tadulu alal hajah. Anggota badan menunjukkan Allah punya hajat. Sementara Allah Ta'ala anil hajah. Allah Ta'ala itu tinggi dari hajat. Berarti Allah Ta'ala anil jawarih. Allah itu tinggi, tidak perlu anggota badan. Berarti apa? Tak boleh Allah punya tangan, tak boleh Allah punya kaki. Nah, ini syubhat. Kita katakan Allah punya sifat seperti yang dia inginkan tanpa dia memiliki hajat. Tapi semuanya ada hikmahnya. Selesai. Tidak perlu berpikir terlalu dalam tentang zatnya Allah. Kita disuruh beriman pada berita yang ada. Selesai. Wala nusbihuha. Wala nusyabihuha bil aidi wal asma'i wal absar. Dan kita tidak menyerupakannya dengan tangan, pendengaran, penglihatan, allati hiya jawarih, yang mana itu adalah anggota badan untuk para makhluk. Wa adawatul fi'il, dan alat untuk berbuat. Ya, untuk makhluk itu. Tapi kita tidak mengatakan tangan kaki Allah itu adalah jawarih. Karena Allah tidak menetapkan lafaz itu untuk dirinya. Tapi kita tetapkan apa yang ada, selesai. Tanpa mengatakan yang dikatakan mereka tadi. Wa naqul, kami juga mengatakan innama warada isbatuha li'anna tauqifa warada biha. Hanyalah datang penetapan sifat-sifat tadi karena dalil datang membawanya. Tauqif yaitu dalil. Karena dalil ada, maka kita ikuti. Kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti wajib ikut dalil yang didatangkan. Wa wajaban nafyu tasbih, dan kita wajib meniadakan tasbih anha dari sifat-sifat tadi. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi apa? Walaupun dia mendengar dan dia melihat, tapi pendengarannya tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Penglihatannya tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Tapi apa? Sempurna, tidak seperti yang ada pada makhluk. Padahal ini dalil juga dipakai oleh orang-orang Asy'ariyah dan lain-lain. Makanya yang penting bukan sekedar mereka punya dalil, tapi lihat pendalilannya betul atau tidak. Wa qawlihi azza wa jal, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satu zat pun yang setara dengan dia. Ahad, ya, zat manapun dari para makhluk, bukan hanya orang, makhluk manapun, tidak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Selesai dari Zamut Ta'wil, punya Ibnu Qudamah, menukilkan dari Al-Khatib. Faman salaka tariqa ahlil kalami fi ma'rifatillahi ta'ala, maka barang siapa menempuh metode ahli kalam dalam mengenal Allah Ta'ala, faqad dhalla sawa as-sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik, makanya walaupun Imam Syaukani sudah mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah fatah, maksudnya tak perlu. Beliau tatkala diminta kenapa enggak membuat syarah Sahih Bukhari, ini sudah ada Fathul Bari. Tapi kita katakan kitab itu bagus sekali, tapi perlu penyempurnaan lagi, perlu penapisan. Makanya setelahnya masih banyak ulama yang menulis syarah Sahih Bukhari. Walaupun kebanyakan mereka tetap Asy'ariyah lagi. Maka kita menapis dan melengkapi dari faedah ulama-ulama yang lain juga. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ulama tahun 204. Iya. Iya. Bukan Ibnu Hajar. Iya, betul-betul punya Ibnu Rajab dihapus dari pembicaraan kebanyakan mereka. Baik.
Ayo, nafyul kaifiyah yang dimaksudkan adalah yaitu kaifiyah yang biasa ditetapkan oleh musyabihah. Begini, begini, begini. Jelas Syekhul Islam telah mengatakan ma min syai'in illa walahu kaifiyah. Tidak ada suatu zat pun kecuali dia punya kaifiyah. Cuma kita tidak tahu kaifiyah tentang zatnya Allah dan sifatnya. Maka kita tidak mentakyif, tidak menggambarkan begini-begini. Jelas ada kaifiyah, cuma apa? Wal kaifu majhul. Kaifiyatnya tidak diketahui. Baik. Qala Imam Syafi'i hukmi fi ahlil kalam, hukum saya tentang ahli kalam, ayyudrabu bil jaridi wan ni'al. Mereka dipukuli dengan pelepah kurma dan slipper, alas kaki. Wa yutafa bihim fil asyairi wal qabail. Diarak, dibawa berkeliling di rumah-rumah dan kabilah-kabilah. Wa yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah. Dikatakan ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Quran wa sunnah. Wa aqbala ala ilmil kalam, dan memusatkan perhatian pada ilmu kalam. Hukum beliau keras, Masya Allah, untuk orang sekarang. Baik. Sekarang malah ilmu kalam yang diagungkan di university. Asar ini sahih li ghairi. Qala Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani Asy-Syafi'i, ulama tahun 558. Rahimahullah. Bal sarrahal ulama'u min ahlil hadisil masyhuruna bitahrimil kalam. Bahkan para ulama dari ahli hadis, para ulama yang terkenal itu, mereka terang-terangan menyebutkan diharamkannya ilmu kalam. Wa qalu, mereka mengatakan huwa muhdatsun wa bid'atun fiddin. Itu perkara baru dan itu diada-adakan dalam agama ini. Ia diimport dari orang-orang Yunani dan sebagainya. Wa qalu, ulama telah mengatakan laukana tariqan shahiha, seandainya ini adalah jalan yang benar, lima rifatillahi subhanah, untuk mengenal Allah subhanah, lanabbahallahu subhanahu alaih, niscaya Allah telah mengingatkan itu fil Quran. Wala amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abih, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan itu. Kebaikan tidak akan dirahasiakan untuk diajarkan. Wa takallamat bihi sahabatu radhiyallahu anhum, dan pastilah para sahabat radhiyallahu anhum mengucapkan itu. Iya. Karena apa? Tolak ukur jalan yang benar adalah jalan mereka. Wa qad 'allamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari mereka. Wa dallahum ala jami'il ahkam, dan menunjuki mereka kepada semua hukum. Mungkin nason, mungkin istimbato, secara nas atau secara apa? Pengambilan faedah. Falau kanal kalamu min muhimmatiddin lanabbahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ilmu kalam termasuk dari perkara penting dari agama ini, niscaya Nabi SAW telah mengingatkan itu. Selesai dari kitab Al-Intisar. Makanya memang disela-selai dengan pembahasan macam ini, karena sering kalau kita mengambil dari Fathul Bari, kita akan melewati kalam-kalam Al-Hafidh tentang takwil-takwil. Walaupun tidak separah orang sebelum beliau. Semakin dekat dengan hadis memang semakin bersih. Nah, tinggal diperbaiki lagi apa yang tersisa. Summa yustafadu minal hadis, kemudian diambil faedah dari hadis bab ini, nafyu kamalil iman, ditiadakannya kesempurnaan iman, mimman lam yakunir rasul, mestinya wawunya hilang ya, harusnya dibuang. Mimman lam yakunir rasulu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min ghairih, dari orang yang mana Rasulullah SAW tidak lebih dia cintai daripada yang lain. Baik. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis. Di antara faedah hadis ini, kata guru dari Ibnu Hajar, makna hadis ini layak mulu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yakuna bihadhihi sifah, sehingga dia berada pada sifat ini. Famal lam yakun kadzalik, famal lam yakun hakadha, maka barang siapa tidak demikian, fahuwa naqisul iman, imannya itu kurang. Qala al-Khattabi maknahu la tasduqu fi. Ini seakan-akan Nabi mengatakan engkau, berarti ya anta. La tasduqu fi hubbi hatta tafniya fi ta'ati nafsak. Engkau tidak jujur di dalam kecintaanmu kepada saya sehingga engkau menghabiskan dirimu di dalam ketaatan kepadaku, yaitu mengorbankan segalanya untuk menaati Rasul. Wa tu'assiru ridai ala hawak, dan engkau lebih
wa tu'sira, lebih mengutamakan keridhaanku di atas hawa nafsumu, wa in kana fihi halakuk, walaupun di dalamnya ada kebinasaanmu, walaupun nampak apa, kita harus berkorban nyawa, namanya jihad demi menolong Nabi. Selesai dari at-tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu la yu'min imanan kamila, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Qauluhu ahabba huwa af'al bima'nal maf'ul, yaitu Nabi yang mahbub. Mahbub tapi bukan sekedar dicintai, tapi paling dicintai, lebih dicintai. Wa huwa ma'a kasratihi, walaupun lafaz ini banyak. Lafaz apa itu ya? Ahabba ala khilafil qiyas, yaitu menyelisihi peraturan dalam masalah ilmu apa itu sorofnya, pola sorofnya. Toyib. Wa faslu, apa ya ini maktuf ke siapa berarti? Wa fassalakah? Wa fassala bainahu wa baina ma'mulihi biqaulihi ilaihi. Nabi memisahkan antara lafaz ahabba dengan makmulnya dengan ucapannya ilaihi. Ahabba ilaihi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladih. Baik. Li'annal mumtani al-faslu bi ajnabi, yaitu apa? Boleh dipisahkan dengan jar majrur, karena yang terlarang adalah apabila af'al tadi, af'alut tafdil tadi dipisahkan dengan lafaz yang tidak ada kena mengena dengan dirinya. Intinya apa? Tidak masalah yang seperti ini. Hatta akuna ahabba min kata kata ilaihi, tahu-tahu ilaihinya didahulukan, tak masalah. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam min walidihi wa waladih, daripada ayahnya dan anaknya. Qaddama dzikral walid, di sini Nabi mendahulukan penyebutan orang tua, alal walad, daripada anak. Wa mutlaqul atof bil waw la yaqtadi tartib. Kita tahu walaupun walid didahulukan, tapi hukum asalnya sekedar wawu atof itu tidak menunjukkan urut-urutan. Tetapi itu kemungkinan pertama, memang tidak diinginkan urut-urutan. Tetapi wa yahtamilu taqdimul walid, ada kemungkinan memang sengaja Nabi mendahulukan penyebutan itu. Li'anna kulla insanin lahu walidun fil jumlah, karena secara umum setiap orang pasti punya orang tua. Iyalah secara umum ya. Kita tidak lahir dari pohon atau dari batu. Kecuali mungkin apa? Nabi Adam atau ibu atau apa itu? Ibu kita Hawa. Itu lain dari yang lain. Atau mungkin Nabi Isa tidak punya ayah. Tapi secara umum orang sebanyak ini punya orang tua. Walaisa kullu wahidin lahu walad, dan tidak setiap orang memiliki anak. Tayyib. Jadi ada hikmahnya kenapa al-walid didahulukan. Wa fi ba'dil ahadits, sementara di sebagian hadis lafadznya min waladihi wa walidih, daripada anaknya dan orang tuanya. Ini menguatkan pendapat pertama, wawu memang tidak menunjukkan urut-urutan, tidak masalah. Walaupun mungkin ada hikmahnya. Bi taqdimi dzikril walad, lebih mendahulukan penyebutan anak. Tapi kalau betul memang Nabi mengucapkan itu, terkadang dibalik. Apa hikmahnya? Lihtimali azimi syafaqati warra'fah. Karena besarnya belas kasihan orang tua dan kasih sayangnya kepada anak. Tayyib. Nah, ini kemungkinan, makanya boleh jadi Nabi memilih terkadang ini, terkadang itu. Jadi semua kemungkinan ditutup di situ. Nah, lafaz hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Ana sebutkan di catatan kaki situ. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu min walidihi wa waladih qaddamal walid. Beliau mendahulukan lafaz orang tua lil aksariyah, menunjukkan karena inilah kebanyakannya yang ada. Li'anna kulla ahadin lahu walid, karena setiap orang memiliki orang tua. Min ghairi akas, dan tidak dibalik. Ya, tidak semua orang memiliki anak. Mestinya ada titik dua ya, aksariyah. Wa fi riwayatin Nasa'i min hadisi Anas taqdimul walad alal walid. Kalau dalam riwayat Nasa'i, ini Anda sebutkan ada Imam Ahmad, ada Nasa'i, Muslim dan lain-lain. Thayyib. Didahulukan lafaz anak daripada orang tua. Wa dzalika limazidis syafaqah, karena ada kelebihan belas kasihan. Walam takhtalifir riwayatu fi dzalika fi hadis Abi Hurairah. Kata Al-Hafidz, adapun untuk hadis Abi Hurairah, bukan hadis Anas, semua riwayatnya tidak berlainan.
Wa huwa min afradil Bukhari an Muslim. Ini termasuk penyendiriannya Imam Bukhari dari Muslim. Baik. Untuk yang hadis Abi Hurairah. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil hadis dalilun wadih. Di dalam hadis ini ada dalil yang jelas ala anna mahabbatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam aslun min usulil iman. Bahwasanya kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari prinsip-prinsip keimanan. Baik, kalau tidak cinta Rasul maka dia kafir. Tapi kalau cinta Rasul tapi lebih cinta pada yang lain, itu imannya tidak sempurna. Tapi kalau sampai cinta Rasul pun tidak, berarti bukan mukmin. Kalau sama sekali tidak cinta Rasul. Balam yatasawwar ayyakunal mu'min la yuhibbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak tergambarkan ada seorang mukmin yang tidak cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, mustahil. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, mahabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman. Kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari dasar-dasar keimanan. Untuk bangun dulu, duduk yang baik. Belajar bertahan, sabar sedikit. Nanti waktu main basikal sehat, sabar sedikit. Thayyib. Wa hiya muqarinatun li mahabbatillahi azza wajal. Kecintaan pada Nabi ini menyertai, mengiringi kecintaan pada Allah azza wajal. Wa qad qaranaha Allahu biha. Allah telah menggandengkan itu, kecintaan Rasul dengan kecintaan pada dirinya. Wa tawa'ada man qaddama 'alaiha syai'un. Macam mestinya syai'an lah ya. Wa qaddama wa tawa'ada 'ala man qaddama 'alaiha syai'an minal umuril mahbubati taba'an. Mestinya syai'an. Dan Allah mengancam, kata Imam Ibnu Rajab, orang yang mendahulukan sesuatu dari urusan-urusan kecintaan yang sifatnya tabi'iyat, yaitu alamiah, di atas kecintaan pada Rasul Allah dan Rasulnya tadi. Minal aqarib, dari karib kerabat, wal amwal, harta benda, wal auton, tanah air, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Katakan wahai Rasulullah, apabila orang tua kalian dan anak-anak kalian, juga saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga atau karib kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian berpuas dengannya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, daripada Allah dan Rasulnya juga jihad di jalannya, fatarabbasu, maka nantikanlah oleh kalian, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan urusannya, yaitu keputusan terhadap orang-orang fasik ini. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, kelengkapan ayatnya, dan Allah tidak membimbing orang-orang yang fasik. Baik, selesai dari Fathul Bari. Wa innama yutasawwaru ayyakunal mu'min yuqaddimu mahabbatal ghair ala mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah yang tergambarkan, yaitu yang mungkin ada, adalah si mukmin mendahulukan kecintaan pada yang lain di atas kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa asimun bidzalik, dan dia berdosa dengan itu. Bukan kafir tapi dosa karena mendahulukan cinta pada yang lain daripada cinta Rasul. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, walamma qala Umaru lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Umar berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Anda lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diri saya sendiri. Ini fitrah manusia ya, diri sendiri jelas nomor satu sebelum lengkap ilmunya misalkan. Faqal, maka Nabi mengatakan, la ya Umar, tidak boleh wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Faqal, maka Umar mengatakan, faqala Umar, wallahi antal an ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, Anda sekarang lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Ini mukmin yang sempurna ya, cepat langsung memperbaiki apa yang kurang-kurang. Qal al-ana ya Umar. Nabi mengatakan sekarang baru betul wahai Umar. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Hisham radhiyallahu an.
Fa yajibu taqdimu mahabbati Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala nufusi wal auladi wal aqarib. Maka wajib mendahulukan kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas diri-diri sendiri, anak-anak, karib kerabat, wal ahlin dan para istri, wal amwal, harta benda, wal masakin. Tak tahu ya, kenapa ada ya ya. Bagusnya sih masakin ya, yaitu tanpa ya, yaitu tempat tinggal. Mungkin ini sekretari yang menulis Fathul Barinya Ibnu Rajab. Kalau masakin ada ya-nya berarti jamak dari orang miskin. Taib. Kalau dari ayatnya tadi jelas tempat tinggal yang dimaksud, bukan masalah orang miskin. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Mimma yuhibbun nas ghayatal mahabbah. Mimma yuhibbuhun nas, dari perkara-perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Iya, secara tabiat. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kemudian yang berikutnya kita tambah sedikit. Wala budda minat tanbih, wajib untuk diberikan peringatan. Annal mahabbah laisa mujarrada liddia. Bagusnya laisat tapi tak apa. Karena apa? Ini maknawi. Kecintaan bukan semata-mata pendakwaan seperti kata para ulama. Yang paling banyak bicara mahabbah adalah siapa? Sufiyah. Tapi mereka termasuk yang paling jauh dari pembuktian. Mengaku cinta Nabi tapi tidak taat Nabi. Mengaku cinta Allah tapi malah menyaingi Allah dalam uluhiyah dan rububiyah. Cinta apa kalau begitu? Cinta yang palsu. Bal hiya taqtadi ta'ata wal mutaba'ah. Akan tetapi kecintaan itu menuntut adanya ketaatan dan pengikutan. Iya, bukti cinta adalah ikut. Mungkin apa kita tak suka, mungkin apa? Kira-kira tak suka apa ya? Tak suka petai. Tapi karena orang yang kita cintai suka petai, macam sedap ya petai itu. Boleh berubah. Itu bukti cinta memang. Toyib. Tapi ya tentunya sesuai karakter, jangan dipaksakan. Orang yang kita cintai suka pink, tahu-tahu kita pun pakai baju pink, tak sesuai laki-laki. Toyib. Kemudian wa taqdimu syar'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini maktub kemana ya? Kalau tak tadi wa taqdima syar'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala muradil ghair, menuntut mendahulukan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada keinginan pihak yang lain. Coba kita tambah sedikit lagi. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah wa inna ma tatimul mahabbah, hanyalah kesempurnaan itu sempurna, hanyalah kecintaan itu sempurna bita'ah, dengan sebab ketaatan. Kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, jika kalian memang cinta pada Allah maka ikutilah saya, niscaya Allah mencintai kalian. Wa su'ila ba'dhum anil mahabbah, sebagian orang ditanya tentang rasa cinta, faqal muwafaqah. Cinta itu adalah kesesuaian fi jami'il ahwal, di seluruh keadaan. Berarti kalau mengaku cinta Rasul, wajib apa? Menyesuaikan diri dengan ajaran beliau. Fa'alamatu taqdimi mahabbati Rasul, maka alamat, kata Imam Ibnu Rajab, bukti atau tanda kita mendahulukan cinta Rasul ala mahabbati kulli makhluk, di atas kecintaan setiap makhluk apa? Annahu idza ta'arada ta'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi pertentangan antara ketaatan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awamirih, di dalam perintah-perintah beliau, wada'in akhar, dan penyeru yang lain, yad'u ila ghairiha, mengajak kita pada yang lain, min hadhil asya, dari perkara-perkara ini, al-mahbubah, yang disukai, fa'in qaddamal mar'u ta'ata Rasul, kalau orang tadi mendahulukan ketaatan pada Rasul, wamtisala awamirih, dan mendahulukan melaksanakan perintah-perintah Rasul, ala dzalika da'i, kepada si penyeru itu, kana dalilan ala sihhati mahabbatihi lir Rasul, niscaya itu sebagai dalil, sebagai penunjuk benarnya kecintaan dia pada Rasul. Wa taqdimiha ala kulli syai', dan mendahulukan kecintaan Rasul di atas segala sesuatu. Seperti yang sekarang sedang didengungkan oleh para imam di masjid-masjid itu, apa itu, hendaknya waktu subuh segera berangkat walaupun dia agak lambat. Nah, ini akan ada pertentangan mengikuti panggilan Rasul, panggilan Allah, ataukah mengikuti apa, panggilan hawa nafsu, karena apa, bantalnya empuk, demikian pula selimutnya sedap. Nah, ini ada pertentangan. Mana yang lebih diutamakan misalkan.
Wa in qaddama ala ta'atihi wa imtisali awamirihi syai'an min hadhil asya'il mahbubah. Namun jika dia mendahulukan di atas ketaatan pada Rasul dan di atas pelaksanaan perintah Rasul, mendahulukan apa? Sesuatu dari benda-benda yang disukai tadi tobaan secara alami, dalla dzalika ala adami ityanihi bil imanit tam. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mendatangkan keimanan yang lengkap al wajibi alaih, yang wajib dia tunaikan. Ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.